Pada saat kami melihat, kontribusi dari semua, biaya-biaya tadi terhadap revenue, ya baik terhadap revenue di kami maupun itu merupakan biaya dari pihak airlines, tentunya kami harus melihat mana yang menjadi priority duluan. Jadi misalkan ada 4 kategori dari, yang berhubungan dengan airlines, itu pertama adalah biaya pendaratan pesawat, biaya parkir pesawat, biaya penggunaan avio bridge, dan biaya counter, ya counter check-in dan seterusnya. Jadi ini dari 4 skenario ini punya financial dynamics yang berbeda-beda, Mas Erwin. Dan karenanya kalau tadi misalkan contoh Mas Erwin adalah biaya parkir pesawat yang merupakan salah satu yang ingin maskapai ingin mintakan kepada AP2, ini nanti kemudian dalam solusinya itu juga tidak menggunakan one size fits all konsep atau satu konsep untuk semua, tapi akan bergantung kepada airline itu masing-masing. Karena size dari airline-nya berbeda-beda, jumlah pesawat yang digunakan airline berbeda-beda, dan karenanya pada intinya spirit dari kami adalah memahami dan mengerti, dan kami open untuk kemudian berdiskusi bagaimana airlines ini dapat tetap survive di kala yang sulit seperti ini. Termasuk yang kami berikan adalah parkir pesawat, karena seperti kita tahu across the globe di seluruh dunia hampir semua airport sekarang jadi seperti parkir pesawat. Menarik tuh kalau melihat foto-fotonya. Demikian Mas Erwin. Baik, tadi Anda sudah sampaikan apa saja insentif yang berpotensi akan bisa diberikan oleh Angkasa Pura II. Tapi kalau dari pembicaraan sejauh ini dengan para tenan dan industri aviasi yang terkait langsung dengan pengelolaan bandara, yang masuk ke dalam wishlist mereka ini mana saja sih Pak yang menjadi prioritas mereka ingin bisa di-approve? Wishlist dari para pebisnis dan juga industri yang terkait langsung dengan bandara. Apakah relaksasi tadi pengurangan biaya parkir dan sebagainya, yang mana yang masuk dalam prioritas? Ya, yang saya secara konsisten menerima permintaan dari para maskapai itu ada 2, Mas Erwin. Yang pertama adalah penundaan pembayaran passenger service charge. Ini adalah tiket surcharge dari penumpang setiap membeli tiket yang sudah embedded di dalam tiket pesawat. Ini merupakan hak Angkasa Pura II karena ini adalah biaya yang dulu kalau Mas Erwin ingat sekitar 5-6 tahun yang lalu itu berupa selembar kertas kecil yang dicekrek bareng dengan tiketnya, tapi kemudian di-combine di dalam masuk ke dalam biaya tiket pesawat, dan kemudian income ini masuk, istilahnya ditampung sementara untuk airline, kemudian untuk diberikan ke AP2. Nah, posisi AP2 di sini adalah kita meminta kepada airlines untuk mengerti bahwa itu adalah bagian dari revenue dari AP2 yang dititipkan pada airline, sehingga kami tetap meminta ini tetap dibayarkan. Nah, elemen kedua adalah biaya parkir pesawat. Biaya parkir pesawat memang seperti Mas Erwin katakan benar sekali, ini merupakan elemen yang berat juga bagi airlines, dan karenanya kami memberikan beberapa solusi, ya, memberikan diskon, ya, ada yang berbeda-beda tergantung airlines tadi, dan kemudian adalah kami kompensasikan di dalam insentif-insentif lain yang nanti kami bisa berikan secara bilateral dengan airline-airline tadi, karena ini seperti yang tadi saya sampaikan, bukan one size fits all konsep, tetapi adalah bagaimana airline ini sendiri melihat apakah biaya itu termasuk biaya elemen priority-nya yang harus dilakukan negosiasi dengan AP2.